Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini materi kita stata, tapi ini hanya semacam introduction-nya aja ya. Hanya mengenal lalu kemudian mencoba melakukan analisis tapi terbatas pada yang statistik deskriptif. Ini untuk modulnya ini ya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi pertama nanti ya untuk yang install stata itu nggak saya jelaskan secara detail banget, tapi ya hanya sedikit sih gimana caranya menginstal stata yang untuk trial untuk mahasiswa itu yang hanya berlaku untuk 7 hari, tapi insya Allah cukup kalau untuk ngerjain ini. Terus kemudian kita akan mengenal interface data, lalu gimana cara nyimpen dataset, lalu kenalan sama yang namanya do file, kemudian outputnya itu gimana. Lalu kita akan belajar juga mengenai perintah dasar, dan yang terakhir adalah mengenai statistik deskriptif. Untuk alat dan bahan sama ya yang udah terinstall, kemudian ada modul. Terus untuk video ini juga, terus yang untuk latihan nanti ada dataset yang untuk latihan maupun yang untuk tugas itu ada di satu folder yang namanya dataset PADBG 8. Itu link buat downloadnya ada di Open Learning tuh. Jadi ya nanti di akhir file ini juga ada tugas yang akan saya jelaskan secara terpisah nanti ya di akhir video. Ini langsung aja untuk yang pendahuluan. Jadi Stata itu merupakan aplikasi statistik yang terintegrasi dan fiturnya itu lengkap, banyak banget untuk analisis, manajemen data, dan bikin grafik juga. Nah, fitur yang disediakan ini mulai yang dasar sampai dengan statistik yang lumayan ribet gitu. Secara lebih lengkap sih bisa dilihat di di websitenya. Ini cuma sedikit yang saya mention, bisa dilihat di bagian ininya. Atau kalau misalnya mau lihat aplikasinya, sebentar. Ini bentar. Biar digeser dulu. Nah, untuk yang ini aplikasinya kalau misalnya mau lihat bisa dilihat di sini mulai dari summary sampai dengan seterusnya. Ini sebenarnya ke bawah masih ada ya, cuma frame-nya itu terbatas. Ini di bawahnya ini masih banyak lagi. Itu terus kemudian kalau misalnya balik lagi ke modulnya ya. Sorry. Geser lagi. Ya, tadi nyampe sini. Kemudian ya kelebihan Stata kalau misalnya dibandingkan dengan software analisis data yang lain, dia itu interface-nya itu lebih user friendly, lalu fiturnya itu juga relatif lebih mudah digunakan dan lebih akurat. Kemudian output grafiknya itu juga cukup baik. Yang dimaksud dengan user friendly, kalau dari yang saya alami ya kalau pakai Stata, itu kalau input perintah itu nggak harus ngafalin tempat di sini gitu. Misalnya mau analis statistik ini harus ke sini dan seterusnya, nggak seperti itu. Kita bisa langsung klik di sini perintahnya itu. Misalnya mau mentabulasi tinggal klik tabulate mana gitu dan seterusnya. Ini belum bisa karena saya belum buka datanya, jadi harus dibuka dulu datanya sih kayak gini. Misalnya mana sih yang kita pakai itu? Yang ini ya, dibuka ini. Nah, itu nanti kalau misalnya mau mengeksplor datanya bisa tinggal di ketik komennya di sini misalnya dan seterusnya kayak gitu. Nggak harus buka-buka sini dulu, jadi kayak lebih cepet gitu. Terus kemudian kalau ya namanya software kan update juga ya versi terbarunya. Nah, untuk saat ini tuh paling update itu Stata 17. Nah, kalau punya saya ini masih yang 15 nih. Masih yang 15 tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, jadi Stata itu jenisnya macam-macam. Itu pembagiannya berdasarkan kecepatan loading data sama juga berapa banyak variabel yang bisa diolah gitu. Itu sih kayak berapa dataset dan juga kecepatannya itu. Nah, tapi biasanya kalau misalnya untuk kalangan mahasiswa atau bahkan untuk saya sendiri itu untuk versi yang paling sederhana pun itu sudah cukup ya. Ini perbandingannya ini.
Jadi ini Stata yang basic, punya saya itu juga masih yang basic sih. Kalau dulu namanya Stata IC, sekarang kayaknya jadi BE, Basic Edition. Lalu ada yang SE, Standard Edition, ada yang MP. MP itu yang paling, ya yang paling itu, paling bagus gitu. Nah, bahkan ini untuk Stata yang basic itu pun, jumlah variabelnya sudah 2000 lebih gitu. Nah, kalau untuk yang Stata MP itu jumlah variabelnya bisa 120.000. Ini jumlah variabel ya, bukan observasi. Nah, kalau observasinya ini, untuk yang paling basic, jumlah observasi maksimumnya itu 2,1 billion. Berarti 2,1 miliar observasi. Nah, kalau yang Stata MP itu bisa sampai 20 miliar observasinya. Nah, ini tingkat kecepatannya. Sebenarnya untuk yang paling basic itu pun udah cepet sih. Nah, kalau yang ini ya jauh lebih cepet. Cuma nanti kalau misalnya untuk analisis biasa itu ya kalau variabelnya banyak kayak 10 atau lebih pakai regresi logistik. Untuk yang Stata basic itu ada loadingnya tapi nggak lama juga sih, lebih maksudnya ya meskipun ini lebih cepat, tapi sebenarnya kecepatan yang ini pun masih sangat tidak apa-apa gitu. Ini 20 detik gitu nih. Misalnya untuk menjalankan logistik regression dengan 10 miliar observasi dengan 20 covariat. Jadi sampelnya ada 10 miliar, lalu variabelnya ada 20. Itu pun cuma butuh 20 detik kalau yang ini. Kalau yang ini, yang paling bagus yang MP itu hanya ya 5 detik, sekitar itulah. Ini ya intinya itu sih perbedaan-perbedaannya. Kita balik lagi ya ke yang tadi baru sampai sini. Lalu untuk instalasinya, di sini saya hanya bisa menyampaikan untuk yang versi resmi ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin punya software Stata yang dari siapa gitu, atau mungkin ada yang punya license atau ada yang download dari entah mana, itu saya nggak itu ya. Maksudnya itu terserah masing-masing, tapi kalau di sini saya cuma bisa menyampaikan karena ini kan boleh ya yang resmi, jadi ada versi trialnya. Itu cuma 7 hari sih untuk mahasiswa. Itu caranya buka link ini, terus nanti informasinya itu kayak diisi gitu, submit, lalu kemudian akan dapat email gitu sih. Paling lambat 1 hari, tapi biasanya nggak nyampe 1 hari, kayak setengah hari udah dapat. Terus nanti setelah itu kan di emailnya ada petunjuknya tuh. Nah ini kemarin saya nyoba isi data gitu. Ini saya dapatnya email seperti ini. Datanya standar, coba ya perlu dijelasin ya ini ya. Datanya kayak gimana, coba deh. Nah, jadi intinya isi-isi data, terus datanya tuh biasa, bahkan kemarin saya sebenarnya itu ngisinya nggak sesuai juga sih, kayak cuma asal gitu. Cuma pakai email saya yang beneran ini. Oh ya ini, kalau misalnya mau ngisi yang tadi linknya itu, jadi ada student short time license request ini. Kayak diisi semuanya universitas. Tenang, ini nggak perlu verifikasi dari kampus atau apapun sih, tinggal diisi aja pokoknya. Yang bagian bintang-bintang itu yang wajib. Kalau yang nggak ada bintangnya berarti nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus ya ini mau di checklist, boleh enggak juga nggak apa-apa sih. Terus tinggal ini, lalu klik submit. Itu selesai, terus nanti ditunggu bakalan dapet email. Nah, emailnya itu, ini contohnya di sini, coba saya buka punya saya deh. Nah, ini kemarin saya udah dapet ya. Emailnya itu kayak gini deh. Kok nggak bisa ya digeser? Oh, oke. Jadi emailnya ini dapatnya. Nih, terus tuh, terus kemudian ini ada lampirannya, di email itu ada lampirannya yang isinya license sama activation key. Jadi ketika mau, ya biasa sih kalau mau install software kan butuh itu ya, ini license sama activation key-nya itu. Intinya ya ini informasi yang dibutuhin itu udah ada di situ. Terus lampirannya ini, jadi nanti bakal dapet ini. Nah, serial number, terus kode, udah sih kayak gitu-gitu aja. Nah, udah, ini tentang instalasinya.
Ini ya emailnya, ini punya saya sih. Terus kalau misalnya mau tahu cara installnya, ini ada di video ini, step by step. Setelah dapat email ini, terus kemudian installnya kan download dulu tuh statanya. Silakan yang pakai Mac download Stata for Mac, yang Windows juga ada sendiri. Itu ya tentang downloadnya. Jadi kayaknya untuk yang pertama kita sampai di sini dulu, berlanjut ke yang berikutnya.